Selamat malam bagi kita semua, selamat malam bagi Bapak dosen, dan selamat malam bagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2, saya Egita Agustina Barustepu dan dua rekan saya, ada Putri Otavia dan Azira. Kami akan menjelaskan tentang apa itu gaya kepemimpinan dan pengertian gaya kepemimpinan menurut para ahli, serta buku dan jurnal yang kami temukan di dalam gaya kepemimpinan. Gaya Gaya kepemimpinan yang pertama akan dijelaskan oleh Azira. Di slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan. Menurut Lewin, ada 3 macam gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan otokratis. Gaya kepemimpinan otokratis ini merupakan gaya kepemimpinan yang berkuasa sendiri secara mutlak. Ada beberapa ciri-ciri pemimpin dengan gaya kepemimpinan otokratis. Yang pertama, lebih mementingkan tugas. Yang kedua, memaksa bawahan untuk patuh. Dan yang ketiga, mengintimidasi dan cenderung bersikap kasar. Ada contohnya di Indonesia, yaitu seperti Bapak Soeharto. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis merupakan pemimpin yang lebih menghargai karakter dan kemampuan anggotanya. Ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, wewenang pemimpin tidak mutlak. Yang kedua, pemimpin lebih suka bermusyawarah. Dan yang ketiga, pemimpin lebih mengayomi bawahannya. Lalu, gaya kepemimpinan laissez-faire, yaitu gaya kepemimpinan yang meminimalkan keterlibatan pemimpin dalam proses pengambilan keputusan. Karenanya memungkinkan para pengikut untuk membuat keputusan sendiri, namun mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Di slide selanjutnya, ada gaya kepemimpinan menurut Likert, itu ada 3. Yang pertama, gaya kepemimpinan eksploitatif otoritatif, yaitu merupakan gaya kepemimpinan yang bersifat eksploitatif kepada anggota dengan cara menciptakan kata-kata berupa ancaman. Yang kedua, itu ada gaya kepemimpinan kebajikan otoritatif, merupakan pemimpin yang lebih memberikan penghargaan, apresiasi kepada karyawannya untuk mendorong kinerja anggotanya. Yang selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan partisipatif, merupakan gaya kepemimpinan yang dimana pemimpinnya ini berusaha secara sungguh-sungguh dan tulus untuk mendengarkan dengan cermat setiap gagasan pengikut, namun keputusan utamanya masih berada di keputusan pemimpin. Di sini juga bawahan diperbolehkan untuk memberikan masukan terhadap keputusan pemimpin. Lalu penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Oktaviani. Baiklah, saya akan menjelaskan kriteria Journal Report atau CJR. Gaya kepemimpinan. Karakteristik gaya kepemimpinan laissez-faire adalah gaya kepemimpinan yang berlepas tangan dan menyerahkan semua tanggung jawab dan pekerjaan pada bawahannya. Gaya kepemimpinan laissez-faire
Bersikap apatis terhadap anggota organisasi akan berdampak pada ketidakpedulian anggota terhadap organisasi. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa pemimpin memiliki fungsi structuring the situation, controlling group behavior, dan advancement of the group atau roots dalam Grundgan. Jika seorang pemimpin saja tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai pemimpin, maka anggota organisasi akan kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin yang berimbas pada menurunnya komitmen organisasi. Gaya kepemimpinan demokrasi adalah gaya kepemimpinan yang melibatkan anggota kelompoknya dalam segala aktivitas organisasi, baik dalam menjalankan pekerjaan guna mencapai tujuan kelompok sehingga tanggung jawab organisasi menjadi tanggung jawab bersama. Gaya kepemimpinan demokrasi yang memusatkan kebijaksanaan pada musyawarah untuk mufakat akan merangsang kreativitas dan ide-ide dari fungsionaris. LK di sisi lain, individu dalam organisasi memiliki kebutuhan untuk dihargai, mengeluarkan pendapat, dan beraktualisasi diri. Gaya kepemimpinan demokrasi akan memberi kesempatan pada individu untuk beraktualisasi diri dan mengeluarkan pendapat. Hal ini akan mendorong individu merasa dihargai dan merasa memiliki organisasi, sehingga akan muncul tanggung jawab bersama terhadap organisasi. Slide berikutnya. Ini adalah slide daftar pustaka. Berikutnya juga slide data pustaka dan di bawahnya juga ada link jurnal tersebut. Nah, di sini ada mini riset. Kami membuat beberapa pertanyaan di dalam mini riset kami yang akan dilakukan kami saat wawancara kemudian. Nah, jawaban yang ada dalam pertanyaan mini riset itu akan dijawab di dalam wawancara kami. Sekian presentasi dari kami. Saya Gita Agustina Berustepu dan kedua rekan saya. Saya meminta maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan bahasa atau ada yang sedikit salah, kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.